Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih naik 0,38% ke angka 7.321. Selain video ini kami juga mengupload ada video lain pada jam 8 malam nanti akan menganalisa beda arah pergerakan saham BlackRock pada dua saham. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang hari ini mulai bergerak naik, terbentuk gap up karena ada sentimen positif. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa pergerakan saham MFIN yang jika kita lihat hari ini naik 3% lebih ke 3.230. Dan kenaikan hari ini pembukaan langsung gap up dan berada di atas garis EMA 50. Jadi cara pergerakan sebelumnya MFIN mulai bergerak uptrend dan bisa kita perhatikan cara pergerakan sebenarnya MFIN lumayan liar dalam perdagangan setiap harinya. Jadi sempat ada shadow ke atas lumayan panjang setelah itu dibuat turun, tapi selalu bisa bertahan di support EMA 50. Tapi pada saat pertengahan Mei, MFIN mulai turun ke garis EMA 50 dan beberapa kali mencoba naik di atas garis EMA 50, MFIN selalu gagal break. Jadi sampai minggu kemarin pun MFIN mencoba break garis EMA 50 masih gagal. Tapi hari ini langsung gap up karena kalau pemberitaan bahwa perusahaan Jepang atau bank Jepang MUFG borong kepemilikan saham publik MFIN dengan dana 1,69 triliun. Jadi bisa kita baca sekilas, raksasa bank asal Jepang MUFG telah menyiapkan dana sebesar 1,9 triliun untuk membeli sisa pemilikan saham MFIN milik publik. Langkah tersebut dilakukan untuk melakukan melalui aksi tender offer wajib sebagai kelanjutan proses akuisisi perusahaan pembiayaan tersebut pada tahun lalu. Jadi karena ada sentimen positif ini, hari ini langsung gap up. Tapi jika kita lihat broker summary, teman-teman harus perhatikan ini. Asing terpantau malah keluar dalam beberapa hari terakhir. Hari ini juga asing masih keluar setelah sebelumnya asing mulai masuk akumulasi. Jadi pada saat sideways sebelumnya, asing sudah terus masuk akumulasi. Dan saat ini pada saat keluar pemberitaan, malah ada distribusi. Dan dari data broker summary pun bisa kita lihat walaupun saat ini ada sentimen positif, ada kenaikan 3% lebih, tapi ini malah terpantau ada distribusi besar. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau coba entry, menurut saya harus hati-hati. Ini bisa saja sell on news. Jadi pada saat keluar sentimen positif, harga dibuat naik dan mereka mulai distribusi. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau coba entry saham MFIN, menurut saya wait and see dulu, lihat apakah minggu ini MFIN bisa bertahan di 3.200. Apabila besok MFIN kembali turun buat 3.200, sebaiknya jangan entry karena cara pergerakan saya lihat masih ada potensi untuk terkoreksi kembali menuju garis EMA 50 yang saat ini sekitar 3.130. Dan hari ini juga bisa kita lihat sempat MFIN turun ke sekitar harga 3.140. Jadi jangan terlalu FOMO untuk mengejar saham MFIN saat ini walaupun cara tekniknya sudah mulai membaik. Karena kenaikan hari ini karena ada pemberitaan dan takutnya ini sell on news plus ini malah ada distribusi. Jadi untuk teman-teman yang sudah dapat di harga bawah, pertimbangkan untuk take profit apabila MFIN ternyata gagal bertahan di 3.200 minggu ini. Atau hold saja terus selama garis EMA 50 tidak terlewati. Tapi paling aman karena saat ini ada distribusi dan ada gap up, pertimbangkan untuk keluar apabila MFIN gagal bertahan di 3.200. Oke, sekarang saya coba update pergerakan dari saham Arto. Bisa kita lihat Arto saat ini masih bisa bertahan di garis EMA 50. Jadi dalam beberapa minggu ini Arto memang kesulitan untuk naik di atas 2.400. Dia walaupun sempat shadow menyentuh 2.500, tapi cara candle 2.400 belum berhasil break. Tapi saat ini garis EMA 50 di sekitar 2.310 masih berupa support yang lumayan kuat untuk saham Arto. Dan Arto merupakan salah satu saham yang memang sudah masuk watchlist kami bareng teman-teman member dari minggu lalu. Dan saat ini Arto memang masih kuat bertahan di support EMA 50. Dan untuk minggu ini kami masukkan BRIS untuk kami pantau karena juga sama seperti Arto berada di sekitar support EMA 50 140. Dan BRIS hari ini juga memang masih bisa bertahan dari rebound. Tapi untuk BRIS saya tidak akan bahas di video ini, mungkin saya akan bahas di video besok atau 2 hari kemudian. Tapi cara pergerakan Arto apabila teman-teman saat ini sudah berhasil dapat, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Dengan target take profit jangka pendek memang masih sekitar 2.400 karena cara pergerakan saat ini masih sideways, atau hold saja selama 2.300 sampai garis EMA 50 tidak terlewati dengan target lebih jauh di 2.500 atau di garis EMA 150.
Jadi Arto saat ini masih menarik, apalagi jika kita perhatikan di broker summary. Asing terpantau masih terus masuk akumulasi, hari ini juga asing masih masuk. Di broker summary ini terpantau juga masih ada akumulasi besar. Sehingga Arto masih menarik dan saya lihat masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Tapi untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba entry, wait and see dulu, bisa buy on breakout apabila Arto berhasil break 2400 dengan target jangka pendek tetap di 2500 apabila memang terpantau masih gagal break garis EMA 150 atau sama hold saja terus selama garis EMA 50 tidak terlewati untuk tren jangka menengah. Jadi apabila terpantau Arto mencoba break garis EMA 150 gagal break tapi selalu kuat bertahan di garis EMA 50, Arto cara tren belum ada potensi untuk kembali bergerak downtrend. Jadi masih akan sideways sehingga masih bisa di hold untuk tren jangka menengah. Oke, selanjutnya saya coba analisa saham BFIN. Saham BFIN tidak seoke MFIN. BFIN cara pergerakan saat ini masih bergerak downtrend. Sebelumnya sempat bertahan dari rebound 800 tapi pada saat naik mengetes 930 sampai 950, BFIN ternyata gagal melewati resisten ini dan kembali melemah. Jadi masih terbentuk lower low untuk saat ini. Dan hari ini BFIN memang naik 1% lebih ke 850. Tapi ingat 850 saat ini memang masih berupa support untuk saham BFIN. Dan untuk broker summary BFIN, jika kita perhatikan di sini asing masih terus distribusi. Walaupun terpantau top buyer LG ada akumulasi, tapi secara keseluruhan ini tidak ada akumulasi. Jadi BFIN walaupun hari ini naik 1% lebih, menurut saya tetap secara pergerakan masih belum aman. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau coba entry saham BFIN, wait and see dulu, lihat apakah minggu ini BFIN berhasil naik di atas 850. Apabila berhasil naik, teman-teman mau coba spekulatif buy, masih bisa coba spekulatif buy dengan target jangka pendek misalnya di 900 sampai 930. Baru target berikutnya di garis EMA 50 di sekitar 950 untuk target take profit. Jadi apabila bisa bertahan dari rebound, tetap secara teknikal ini masih belum aman apabila terpantau BFIN masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA 50. Jadi tetap pertimbangkan untuk swing trade dengan target jangka pendek di 900 sampai garis EMA 50 untuk target lebih jauhnya. Selanjutnya SafeIn bisa kita perhatikan secara pergerakan juga sama, secara tren saat ini masih belum oke. Beberapa kali mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 150 dan harga 500, SafeIn selalu gagal break. Jadi 500 sampai saat ini masih berupa resistensi psikologis yang lumayan kuat untuk SafeIn. Dan saat ini SafeIn sudah turun di bawah 480 yang sebelumnya beberapa kali sempat menahan penurunan dari saham SafeIn. Dan sekarang SafeIn mencoba untuk turun di bawah support 468. Jadi ini harus diperhatikan. Sebelumnya sempat turun menyentuh 468, satu bisa rebound. Saat ini bisa kita perhatikan mencoba untuk menembus support 468. Jadi apabila tembus maka SafeIn akan lanjut downtrend. Dan cara pergerakan SafeIn juga saat ini trennya juga memang masih bergerak sangat downtrend, jadi harus hati-hati. Dan jika kita perhatikan untuk SafeIn, 1 minggu terakhir asing sudah mulai keluar setelah sebelumnya asing terus masuk akumulasi. Dan di broker summary jika kita perhatikan pada penurunan hari ini sebenarnya ada sedikit distribusi. Jadi untuk SafeIn apabila teman-teman sudah punya saham ini bisa di hold selama 468 bisa bertahan, tapi jika terpantau minggu ini masih lanjut turun di bawah 468, pertimbangkan untuk keluar. Kan cara pergerakan SafeIn berpotensi lanjut turun menuju support berikutnya menurut saya ada sekitar 450. Dan cara teknikal SafeIn akan lanjut downtrend jika support ini terlewati. Dan untuk SafeIn menurut saya saatnya masih belum menarik untuk coba entry, walaupun saham panin lainnya seperti PNLF saat ini masih oke. Tapi untuk SafeIn saat ini menurut saya apabila terpantau gagal bertahan di 468, cara pergerakan tidak menarik untuk entry karena potensi untuk lanjut turun masih sangat besar. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.